penjajahan, Otan kok jadi ingat ada perilaku serupa yang dilakukan oleh para hewan. Nah, salah satunya si sobat Otan satu ini. Dia adalah ikan buaya alias si alligator gar. Coba bayangkan teman, seekor ikan alligator gar ini tidak akan pernah kenyang makan ikan-ikan kecil yang dianggapnya lemah. Ya mau bagaimana? Aku kan memang terlahir jadi pemakan segala dan tak pernah kenyang, Tan. Aku akan terus makan hingga aku tumbuh membesar sebesar buaya sungguhan. Makanya karena ukuranku itulah namaku disebut ikan buaya. Aku ini aslinya ikan dari luar negeri, Tan. Tapi aku dibawa pindah negara karena banyak yang tertarik memeliharaku jadi ikan hias. Lihat saja keunikanku. Warna sisiku menarik dan aku punya moncong yang mirip seperti buaya kan. Tapi saat aku tumbuh semakin besar, aku juga butuh akuarium yang semakin besar juga, Tan. Dan pastinya makan yang semakin banyak juga. Makanya para pemilikku ini lama-lama enggan memeliharaku lagi. Mereka dengan tidak bertanggung jawab melepaskan begitu saja aku ke sungai. Jadinya aku deh sekarang yang disalahkan. Karena semua ikan sungai kumakan habis. Padahal itu kan naluri bertahan hidupku yang dari sananya begitu. Iya sih, Otan juga jadi menyayangkan. Dengan membludaknya jumlah mereka sebagai ikan pemangsa dan penjajah, ekosistem jadi rusak kan? Kalau ikan-ikan lokal jadi punah dan semakin sulit ditemui gimana? Nggak mau kan? Makanya catat ya, jangan pernah melepaskan ikan-ikan pemangsa yang punya naluri sebagai penjajah rakus seperti si alligator gar ini sembarangan. Nah, masih soal perilaku menjajah nih. Ada juga nih sobat Otan yang karena kelicikannya, dia bisa mengusir tuan rumah yang dia singgahinya. Dia adalah si burung kedasi. Tuh si induk kedasi, dia bertengger di situ bukan sekedar mencari makan, teman. Betul, Tan. Saat ini aku sedang memantau sarang burung lain. Aku sedang dalam misi mencari induk burung lain untuk dijadikan orang tua asuh telurku. Harusnya sih tugas membesarkan, mengasuh sampai bertanggung jawab hingga anakku besar dilakukan olehku sebagai induknya. Tapi aku enggan melakukannya. Aku cukup numpang bertelur, lalu selanjutnya cuci tangan, pergi meninggalkan telurku itu untuk seterusnya diasuh oleh induk baru. Otan gak habis pikir, tapi memang begitulah naluri yang dimiliki si kedasi. Di dunia satwa, perilaku seperti ini dikenal dengan istilah brood parasit, teman-teman, alias parasit indukan. Nah, lalu nasib si anak kedasinya gimana ya? Oke, aku kasih tahu saja ya, Tan. Biasanya anakan kedasi akan menetas lebih dulu dari telur lainnya. Dan sejak menetas, setiap anakan kedasi pasti memiliki naluri bertahan hidup yang sangat tinggi. Kalau dia terlahir duluan, dia akan membuang telur-telur lain yang ada di sekitarnya. Caranya dengan mendorong sekuat tenaga menggunakan punggung dan sayap kecilnya ini. Dengan membuang telur lainnya, anakan kedasi bisa mengurangi persaingan dalam mendapatkan makanan dari induk asuhnya. Jadi paham ya teman, perilaku si kedasi ini ya bisa dibilang menjajah penduduk aslinya. Dia datang mengganggu ketentraman, bahkan tega menghilangkan kesempatan hidup anak-anak burung itu. Masih soal penjajahan, Otan jadi keinget nih.
Ada juga salah satu kawanan hewan yang sering dianggap melakukan tindakan serupa. Ya, bisa dibilang mereka adalah penjajah karena suka merebut paksa mentang-mentang menang jumlah. Dan pastinya punya akal bulus yang licik. Mereka adalah hyena. Ya, hyena adalah mamalia darat yang terkenal hidup berkelompok, tapi juga nekat untuk menghalalkan segala cara agar dirinya mendapatkan keinginannya. Salah satunya ya mendapatkan makanan. Loh, memangnya salah Tan jadi hewan oportunis? Aku kan hanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Gini ya, aku kasih tahu. Aku dan kawananku kan tidak punya cukup kecepatan dan kekuatan untuk mengejar mangsa seperti kijang-kijang yang berdaging lezat itu. Mereka terlalu cepat untuk aku kejar. Jadi, kenapa tidak? Aku manfaatkan saja si singa. Dia kan pemburu ulung. Dia pasti bisa mengejar dengan cepat dan pasti bisa mendapatkan buruannya. Nanti kalau dia sudah makan, baru deh aku dan kawananku datang bergerombol mengepung dia. Aku akan berisik mengeluarkan suara-suara ancaman agar dia menyingkir dari makanan lezat itu. Lagian singa itu kalah jumlah sama aku dan kawananku. Ya oke lah, dia pasti akan makan dulu dan tidak menyerahkan mangsanya dengan mudah. Tapi kami pasti masih bisa mendapatkan sisa makanan yang cukup kok. Biar bagaimanapun, singa akan mengalah pergi menjauh daripada terluka akibat pertarungan dengan kami yang banyak ini. Itu si keroyokan namanya. Sudah cari makanan gak mau usaha sendiri. Sekarang untuk merebutnya main keroyokan menang jumlah. Ya habis mau bagaimana lagi Tan. Kecerdikan dan kekompakan seperti ini ada di dalam darah kami kawanan hyena. Kami akan merebut paksa apa yang kami mau. Dan kami akan terus melakukannya. Yang penting kami bisa hidup dengan enak. Di alam liar seperti ini, yang kuat akan mampu bertahan dan yang lemah akan kalah. Makanya kami bersatu sebagai kawanan. Ya, walaupun kadang kami juga saling mau menang sendiri sih. Apalagi urusan perut lapar. Ya udah deh teman, kita tinggalkan saja deh si hyena. Oh ya, ngomong-ngomong soal jumlah yang membludak, Otan jadi ingat soal ikan nila nih teman. Bisa dibilang ikan nila memenuhi kriteria sebagai penjajah juga loh. Nih, Otan kasih tahu ya. Ikan nila sebelum dijadikan ikan konsumsi di Indonesia, sejatinya bibit si nila ini dibawa dari luar negeri. Iya, ikan nila berasal dari Afrika, lebih tepatnya dari Sungai Nil. Coba bayangkan, si nila ini memiliki karakter pelahap rakus sebagai ikan pemangsa juga teman. Dan dalam sekali bertelur, ia mampu menghasilkan 1.500 butir telur. Ketika dia dilepaskan di suatu perairan, si nila akan tumbuh subur sebagai ikan yang jumlahnya mendominasi perairan tersebut. Niscaya jenis ikan lain akan sulit tumbuh berkembang biak karena dilahap habis oleh kawanan nila yang ganas ini. Namun, kontrol populasi si nila ini akhirnya ada di tangan manusia sebagai puncak rantai makanan. Ya, makanya nggak heran kalau si nila dijadikan ikan konsumsi yang terbilang favorit. Jumlah mereka yang mudah bertambah banyak dan rasa dagingnya yang terbilang enak menjadikan si nila sah dan layak untuk diburu sebagai lauk. Salah satu sobat Otan yang tercatat menuju kepunahan adalah kijang gezel yang dulu bisa ditemui di wilayah Palestina teman. Maklum saja, jenis kijang gezel ini sudah habis-habisan diburu untuk dijadikan makanan manusia. Semakin sulitnya mencari makan di sana akibat penjajahan, ternyata langsung berdampak pada semakin sedikitnya jumlah si gezel ini. Semoga ada kawanan yang sempat pergi menjauh dari wilayah perang itu ya, dan berkembang biak sebagai kijang gezel Palestina meski sudah keluar dari wilayahnya.
Asik ngebut. Weh, bisa gitu Sob. Iya dong Tan, enaknya punya badan mini, aku jadi bisa ikutan seru-seruan naik mobil remote control kayak gini nih. Oh iya, perkenalkan teman, dia adalah si landak mini. Meskipun tubuhku kecil dan mungil, tapi aku punya daya jelajah yang luar biasa Tan. Eits, jangan salah paham ya. Maksudku bukan menjelajah pakai mobil off-road seperti ini, tapi langsung menggunakan kaki-kaki kuatku ini. Keren kan Tan? Biasanya saat menjelajah, aku juga mengandalkan penciuman superku dalam mencari sumber makanan. Di alam, aku biasa memakan buah-buahan, serangga, ataupun ulat. Meski ukuran tubuhku hanya 12 cm, aku bisa menjelajah hingga berjam-jam loh. Habitat asliku di Afrika sana Tan, hutan, sabana, hingga gurun pasir. Wih, kecil-kecil cabai rawit kamu Sob. Wih, panas yo. Akhir-akhir ini cuaca memang lagi terik-teriknya ya teman. Kalau panasnya begini sih penjelajahan si landak mini bakal terganggu tuh. BTW, ada yang lihat Sobat Totan ini gak sih? Kok tiba-tiba ngilang? Iyalah dalah, ia malah cari tempat sembunyi di dalam kotak itu teman. Sob, hampir aja Otan jantungan lihat kotak bergerak sendiri. Maafkan aku Tan, sebenarnya aku ini adalah hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Tapi bukan berarti aku tidak bisa beraktivitas saat siang hari. Hanya saja jika terlalu terik bisa membuatku dehidrasi tinggi. Jadi sebaiknya aku mencari tempat yang teduh. Tunggu sebentar ya Tan, kalau cuacanya sudah adem baru deh kita lanjutkan perjalanannya. Oke deh Sob, Otan ngadem juga deh kalau gitu. Setelah asik off-road dan menjelajah, Sobat Totan ini sekarang mau sedikit bersantai untuk menikmati waktunya. Cara mereka menikmati waktu adalah dengan berenang. Enaknya. Sebentar. Tapi Otan gak salah lihat nih. Memangnya kamu bisa berenang Sob? Tenang Tan, aku gak akan tenggelam kok. Meskipun aku ini hewan darat, tapi aku juga sangat menyukai air kok. Ini buktinya, aku bisa berenang dengan baik kan? Tubuhku yang gendut dan melebar justru membantuku untuk mengapung saat di air. Meski kakiku kecil, tapi aku cukup kuat untuk mengayuh seperti berenang Tan. Dan selama posisi kepala tetap terjaga di permukaan, aku akan baik-baik saja. Tapi ketika sedang berenang, aku tidak mampu melakukan pertahanan dengan baik. Bahkan bisa dibilang itu merupakan titik terlemahku. Jangankan untuk membentuk pertahanan, duriku yang biasanya keras dan tajam pun melemah karena terlalu banyak menyerap air. Oh, pantas saja menangkap kalian ketika di air lebih mudah ketika di darat. Ternyata itu alasannya. Oh iya teman, landak mini tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi ia tetap perlu bantuan. Memang kenapa sih Sobat Totan ini harus selalu bersih? Karena landak mini memiliki bulu dan duri yang dapat menampung kotoran, debu, dan juga kutu. Kalau tidak sering dibersihkan, dapat mengganggu kesehatannya tuh. Jadi selain diajak berenang, kalian juga bisa menyikat bulu dan duri landak seperti ini ya. Pelan-pelan saja, yang penting bersih. Shh, jangan berisik, ada yang lagi istirahat tuh. Gemes banget ya teman. Begini nih kalau aku habis berolahraga, pastinya aku bakal langsung tidur. Maklum Tan, olahraga kan butuh banyak energi. Cara untuk mengembalikan tenagaku ya dengan tidur. Iya ya.
Apalagi mereka baru aja dibersihkan bulu dan duri-durinya. Pasti mereka bakalan tambah nyaman tuh. Sebenarnya teknik bedong ini digunakan untuk mengeringkan bulu dan duri landak ya teman. Soalnya landak mini ini kan sensitif banget sama perubahan suhu yang cukup ekstrim. Kalau terlalu dingin, landak mini bisa mengalami hibernasi atau tidur terlalu lama yang menyebabkan kematian. Sambil menunggu Sobat Otan ini bangun untuk kembali menjelajah, kita tengokin dulu yuk anak-anak mereka yang baru berusia 4 hari. Ayo semua madep kamera. Senyum ya. 3, 2, 1. Cekrek. Walau mereka masih bayi, tapi duri yang ada di tubuhnya sudah mengeras tuh. Memang sejak lahir, anak landak sudah memiliki bulu halus di tubuhnya ya teman. Namun teksturnya masih sangat lembut. Tapi seiring berjalannya waktu, bulu-bulu halus ini berubah menjadi keras dan cukup tajam. Bahkan mereka juga bisa berlindung menggunakan durinya loh. Gemes banget bukan? Oh iya teman, sejatinya landak memiliki sekitar 3.000 duri yang ada di tubuhnya. Duri ini merupakan rambut yang terbuat dari keratin, sama halnya seperti rambut manusia. Bedanya, landak menggunakan rambut atau durinya sebagai senjata dan juga alat pertahanan diri. Setelah tidur yang nyenyak, penjelajahan si landak mini kembali dimulai teman. Tapi ada yang lihat Sobat Otan ini nggak sih? Hei Sob, kamu kenapa bisa sampai nyasar ke situ? Otan tahu nih, kamu pikir duri-duri kamu itu setajam duri-durian ya? Atau jangan-jangan kamu menganggap kalau durian itu adalah kawananmu ya? Salah besar, Sob. Ingat, kamu kan hewan soliter bukan berkelompok. Sudah mainnya. Sekarang mending kita lanjutkan lagi penjelajahan kita. Let's go! OMG! Ternyata perjalanan ini tak semulus yang dibayangkan. Lihat tuh, perjalanan si landak dihadang sama warlock alias warga lokal si ular. Ayo Sob, sebaiknya kita menghindari pertikaian ini. Kabur! Teman, walau Sobat Otan ini memiliki alat pertahanan diri yang baik, tapi ia lebih memilih untuk menghindarinya. Bukan begitu Sob? Betul sekali Otan. Walau aku memiliki duri-duri yang tajam, tapi bukan berarti aku bisa selamat tanpa terluka. Jadi jika masih ada kesempatan untuk melarikan diri, aku pasti akan melakukannya. Karena kecil-kecil begini aku juga bisa berlari loh Tan. Kecepatanku bisa mencapai 8 km per jam. Tapi berbeda jika keadaanku sudah terdesak. Seperti saat bertemu kalajengking sebelumnya. Mau tidak mau aku harus menghadapinya. Syukurlah kamu berhasil melarikan diri Sob. Sepertinya saat ini pohon merupakan satu-satunya tempat yang aman dari serangan predator. Tapi memangnya kamu bisa memanjat ya Sob? Kita coba saja deh. Meskipun terlihat ragu-ragu, tapi ternyata dia dapat berjalan dan bertahan di atas pohon teman. Dengan menggunakan cakar kecil di kakinya, Sobat Otan ini bisa menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Padahal tingkat kemiringan pohon itu mencapai 60 derajat loh. Kermaks, keren maksimal. Di alamnya, landak mini ternyata suka memanjat pohon untuk mencari makan seperti buah dan serangga. Tapi kalian tahu nggak sih, walau mereka suka memanjat pohon, tapi sebenarnya landak bukanlah pemanjat yang ulung. Ia bisa saja Tuh kan benar, Sobat Otan ini akhirnya jatuh teman. Kamu baik-baik saja kan Sob? Tidak hanya aku saja Tan, tapi kembaranku juga memiliki kelemahan yang sama. Loh,
Memang kembaranmu siapa, Sob? Itu loh Tan, si landak Jawa yang memiliki tubuh lebih besar dariku. Jika ada ancaman, ia akan lebih memilih untuk menghadapinya daripada menghindar. Betul sekali Tan, contohnya seperti serangan si anjing pemburu ini. Dalam posisi terdesak, aku tidak akan lari, malah akan menghadapinya dengan jantan. Di hutan, memang aku kerap kali bertemu dengan para pemburu yang mau menangkapku. Tapi untungnya saja pertahanan diriku berupa duri-duri ini bisa membantu untuk mengalahkan lawan. Ya iyalah, gimana enggak? Selain tajam, jumlah duriku ini sangat banyak loh, yaitu mencapai 8.000 buah. Tuh, lihat sendiri kan, sampai-sampai si anjing pemburu menyerah menghadapiku. Landak Jawa memang sungguh beruntung. Dianugerahi duri runcing nan tajam, teman. Istimewanya lagi, duri-durinya ini bisa terlepas dari tubuh si landak. Ya bisa dong, soalnya pada duri landak terdapat poros berongga dan otot tersendiri, teman. Duri yang lepas tersebut bisa tumbuh lagi loh setelah 2 hingga 4 minggu. Ayo Sob, sebaiknya kita pergi sekarang ke tempat yang lebih aman. Wah, jalannya buntu nih. Mau nggak mau kita harus menyeberangi sungai ini. Tapi kamu aman kan, Sob? Tenang saja Otan, aku termasuk perenang yang cukup handal kok. Hal ini dikarenakan duriku yang memiliki rongga di dalamnya, sehingga bisa membuatku mengapung saat berada di air. Ya jadi kayak spons gitu deh. Lalu aku juga mengandalkan kaki-kakiku yang kuat untuk mengayuh agar bisa bergerak dengan mudah. Nah, lihat sendiri kan kemampuanku dalam berenang Tan. Gak kalah deh pokoknya sama saudaraku si landak mini. Menyala sobat berduriku. Oh ya Tan, sebelum melanjutkan perjalanan kita, sebaiknya kita istirahat dan cari makan dulu yuk. Aku sangat lapar nih, setelah tadi menghadapi anjing pemburu dan berenang menyeberangi sungai. Setuju banget nih, Otan juga lapar. Oh ya Tan, aku sangat suka makan umbi-umbian, seperti singkong ini. Sebagai keluarga hewan pengerat, aku bisa mengendus makanan hingga kedalaman 1 meter di bawah tanah loh. Meski kakiku ini terbilang pendek, tapi aku memiliki kuku yang tajam, jadi sangat membantuku saat menggali. Seperti hewan pengerat lainnya, landak juga memiliki sepasang gigi seri yang lumayan besar untuk memudahkannya saat makan. Pantang berangkat sebelum kenyang, Sob. Habiskan.